Puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Kita bersyukur buat hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana kita masih diberikan waktu kesempatan untuk kita ada di bait Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan terlebih untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Dia, dan kini saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, ya, perhatian kita yang terbaik, supaya kita pulang tidak sama seperti kita tadi masuk. Kita akan mengalami perubahan, kita diubah, dibaharui, dibentuk, kita ditegur, dan kita tentunya pasti akan diberkati oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan kutip di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Kedua ayat ini akan kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah waspada dengan ragi kemunafikan. Ya. Sekali lagi, waspada dengan ragi kemunafikan. Ya. Berjalan dengan keadaan sekarang ini, berjalan dengan waktu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, waktu yang semakin canggih, yang semakin modern, yang semakin luar biasa, yang semakin dahsyat, ya. Di zaman sekarang ini, ya, saya dapat berkata sangat sulit, ya. Sangat sulit untuk kita bisa dapat menilai, ya, menilai seseorang atau menilai orang hanya dari apa yang dapat terlihat dari mata kita, ya, terlihat di hadapan kita, terlihat di depan kita, ya. Sebab ada satu virus, ya, ada satu virus yang semakin merajalela, tetapi itu bukan virus corona, ya. Ada virus yang lain, saudaraku yang terkasih. Ya, namanya adalah virus kemunafikan. Ya, kemunafikan. Ya, jadi manusia itu sering terjebak, saudaraku, dengan apa yang kelihatannya. Ya, sering terjebak dengan apa yang dilihat oleh matanya, yang ada di depannya, yang ada di hadapannya. Tetapi faktanya itu berbeda. Ya, tidak seperti apa yang dilihat di hadapannya. Ya, sangat bertolak belakang, berbeda. Ya, tidak sama dengan apa yang dipandang di depannya, di hadapannya, dengan faktanya. Ya, ini apalagi sekarang, saudaraku, kita sudah masuk, saya katakan tadi, di dalam zaman modern, ya. Sekarang dunia semakin luas, ya, dengan adanya media sosial, ya. Semua serba di udara, ya, berkomunikasi di udara, berjualan di udara, benar? Ya, bercakap-cakap di udara, minta doa di udara, di Facebook, ya.
Ya, jadi udah semakin luas, saudaraku yang terkasih. Tetapi saya katakan sebagai nasihat saya, hati-hati dengan medsos. Sekali lagi, hati-hati dengan medsos. Haleluya. Ya. Sebab kenapa saya katakan hati-hati? Ya, sebab di media sosial ini tidak semua orang dapat menampilkan apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya, yang menjadi fakta. Terkadang banyak yang ditutup-tutupi, ya, terselubung, ya, sandiwara, ya, sinetron, ya. Karena ada orang, ya, yang menampilkan foto, ya, dia buat di IG-nya, di Instagram, di Facebook dan lain-lain sebagainya. Dia buat fotonya foto mesra, ya, berpelukan, selalu berdua dengan suami, dengan istri, bergandengan tangan, ya, berpelukan. Pokoknya wow, orang merasa cemburu, ya. Terlihat bahagia, saudaraku, ya. Tetapi ternyata faktanya itu di rumah bermasalah terus, ya. Ribut terus, berantem terus, berbeda dengan apa yang dipandang di hadapan mata kita, dilihat oleh mata kita di depan, berbeda dengan fakta yang sesungguhnya, ya. Karena terkadang berlebihan kok, saudaraku, kalau yang ditampilkan itu di Facebook, di IG dan lain-lain sebagainya, ya, berbeda sekali saya katakan, ya. Ada juga orang yang sering menampilkan gaya hidupnya di media sosial, ya, dengan cara hidup yang mewah, makan-makan di restoran yang mewah, pergi jalan-jalan, ya, liburan, arisan, pokoknya terlihat seperti kaya raya. Tetapi sesungguhnya keadaannya tidak begitu, saudaraku yang terkasih. Tidak sama, sesuai dengan faktanya berbeda. Rumahnya ternyata sudah mau rubuh, sudah mau tumbang, ya, acak-acakan, berantakan, hidup pas-pasan, utang di mana-mana, berbeda dengan faktanya. Ada juga yang terlihat dengan gaya parlente, ya. Ini khusus kaum pria, ya. Kalau dilihat sekilas, wow, luar biasa, ya. Gayanya itu memukau, ya, parlente. Pakaiannya itu gonta-ganti, ya. Jam tangan, tas, sepatu, semuanya itu serba branded, mahal, ya. Jadi terlihat keren, terlihat wow, ya. Ternyata semuanya itu adalah pinjaman, ya. Ternyata dipinjam hanya untuk sebatas gaya, supaya bisa bergaya, supaya bisa tampil beda, supaya bisa menjadi pria yang parlente, ya. Semuanya dipinjam, ya. Nggak ada seperti itu, ya, ya. Terlihat keren, ya. Lebih parah lagi, semua yang dia pakai itu adalah barang curian, ya. Ini sering terjadi di televisi, ya. Kalau ditanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu merampok? Untuk saya pakai untuk poya-poya, bersenang-senang. Dia ada di diskotik, dia ada di tempat hiburan, pakaiannya luar biasa, dia beli perhiasan-perhiasan yang mewah, ya. Dia nggak peduli apapun itu, walaupun mencuri sekalipun dia tidak peduli. Yang penting gaya. Dia tidak peduli, saudaraku, ya. Yang penting terlihat keren.
atau anak-anak muda. Bagaimana supaya terlihat keren? Dia paksa orang tuanya, walaupun keadaannya tidak memungkinkan, dia paksa orang tuanya supaya membeli apa yang dia suka. Dia paksa. Terkadang dia ancam orang tuanya. Ya, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau bekerja. Ya, aku nggak mau bantu bapak ibu, aku nggak mau gereja. Kalau semua itu nggak dibeli. Ada orang tua yang mengalami yang demikian? Ya. Hanya karena gaya supaya terlihat keren. Ya. Ada juga orang yang suka menampilkan foto-fotonya itu di media sosial. Dia selfie, ya. Memperlihatkan wajah yang kinclong, yang glowing, ya, yang cantik, yang tubuhnya itu langsing, putih. Ternyata itu editan, nggak betul, ya. Ternyata diedit. Ya, sekarang ibu-ibu pun nggak mau kalah, ya, supaya terlihat kinclong, ya, diedit. Dia usahakan terus, dia cari, dia pakai 10 aplikasi supaya terlihat kinclong, ya. Pas ketemu, azubillah min zalik, ternyata berbeda. Apakah ini yang ada di foto? Apakah ini yang ada di Facebook itu? Dia tanya, apakah benar kau yang ada di Facebook itu? Iya. Wow, berbeda. Ya. Semuanya itu serba palsu. Akhir-akhir ini banyak sekali yang palsu. Ya, kehidupannya pun palsu. Terjebak. Coba, Anda bisa ditampilkan, ada mungkin saudara kenal ini, artis perempuan yang begitu cantik. Coba, saudara kenal ini? Ada yang kenal? Tunjuk tangan. Ini artis terkenal. Ayo tunjuk tangan, nanti dapat hadiah. Ayo, ada? Ini terkenal loh, artis. Nggak ada yang kenal, ya? Siapa? Siapa bu? Aurel. Ini artis loh, ya. Artis terkenal, ya. Banyak yang nggak kenal ya. Coba tunjukkan yang aslinya siapa? Tadi saya bilang artis di PDKasi. Cantik nggak di sebelah itu? Di sebelah yang ada di sebelah kanan ini. Ini foto yang sama dengan orang yang sama ini, saudaraku yang terkasih. Cantik nggak yang ada di sebelah? Glowing ya. Itu dari hasil dari proses 10 aplikasi. Ya, diubah, kinclong, glowing semuanya, ya. Alis matanya pun lentik, ya. Senyumnya wow luar biasa, ya. Semuanya serba palsu, ya. Sayang nggak banyak tadi yang kenal, ya. Banyak orang yang terjebak, saudara yang terkasih. Banyak sekali orang yang terjebak, ya. Yang dikirain perempuan, ternyata laki-laki. Yang dikirain laki-laki ternyata perempuan, ya. Terkadang saya heran, saudara yang terkasih, ya. Bahkan manusia pun mau menjadi binatang, ya. Dirubah-rubah mukanya,
dipakai tanduknya, diubah mulutnya, dan lain sebagainya. Dia rindu mungkin seperti itu. Ya, pendeta pun ternyata nggak mau kalah. Banyak teman-teman kami ya. Ya, ini karena firman Tuhan yang saya sampaikan, saya merubah seperti ini, saudaraku. Ya, saudara bisa lihat di Facebook saya nggak pernah begini. Ya. Tapi ada juga rekan-rekan kami yang seperti ini, saudara yang terkasih. Dia sudah hamba Tuhan, dia pendeta, dia gembala, nggak jadi masalah. Tapi akan menjadi masalah. Ya, artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Semuanya itu serba palsu. Ya, kepalsuan, kemunafikan itu menjadi penyakit di zaman sekarang ini. Kita nggak bisa menebak, kita nggak bisa duga, kita nggak bisa kira-kira apa sebenarnya yang dialami, saudara alami, tetangga alami. Tidak sama seperti apa yang kau lihat di depan matamu dengan apa yang terjadi sesungguhnya, dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Mungkin berbeda, bahkan sangat berbeda. Ya. Ini sudah menjadi hal yang biasa, saudaraku. Ya. Semacam ini sudah menjadi biasa ditampilkan di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini. Ya. Sehingga sulit untuk menilai kehidupan seseorang itu dari yang ditampilkannya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian manusia. Ya. Kerohanian seseorang. Ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Kelihatannya dia rajin ke gereja. Ya. Kelihatannya dia berohani. Dia pasti berdoa, pasti berkata-kata, bijak berkata-kata, bahkan mungkin dia pandai berkhotbah. Ya. Dia melayani Tuhan. Tetapi ternyata kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang terlihat, penuh dengan kepalsuan. Perlu kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, ya, Yesus itu benci dengan yang namanya kemunafikan. Dia sangat benci dengan kepura-puraan, kemunafikan. Ya, dia sering menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dia layani. Banyak sekali firman Tuhan mencatat ketika Yesus menegur orang-orang yang munafik, ya, terlebih orang-orang Farisi. Ya, tapi perlu kita ketahui, saudaraku, ya, yang tidak bisa kita tipu. Dia tahu segalanya tentang hidupmu. Engkau nggak bisa macam-macam, nggak bisa menipu dia. Karena sampai yang terdalam pun dia tahu tentang keadaanmu. Luar dalam dia tahu. Ya, jauh ke dalam lubuk hatimu dia tahu. Sebab Yesus dia dapat melihat yang terdalam sekalipun. Hatimu, pikiranmu dia tahu. Apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, dia tahu semuanya. Kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Ya, semuanya Tuhan tahu. Nggak bisa kita sembunyikan satu pun dari hidup kita. Dia tahu segalanya. Ya. Waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Ya, ini bicara tentang orang Farisi, memang orang-orang yang munafik, ya. Dan oleh sebab itu kita belajar bagaimana kehidupan orang Farisi ini supaya kita tidak sama seperti mereka. Haleluya. Ya, bagaimana mereka begitu pandainya, lihainya, ya, menyimpan, menyembunyikan kebusukan di hati mereka, ya. Orang-orang Farisi ini adalah penuh dengan kebohongan, ya, dusta, ya. Menampilkan hal-hal yang terlihat baik. Mereka ingin supaya orang-orang melihat mereka. Mereka ingin supaya orang-orang memuji mereka. Ya. Mereka tampilkan, mereka tidak peduli
Yang penting bagi mereka, mereka senang, mereka dipuji. Ya. Kemunafikan itu seperti ragi. Ya. Tahu saudara ragi? Pernah buat tape? Pernah buat roti? Ya. Ragi itu adalah bahan yang mengembangkan adonan, ya. Benar? Ya, mengembangkan adonan. Kalau saudara bikin roti, ya, bagaimana supaya mengembang? Dibuatlah ragi. Atau membuat tape, ketika saudara buat ragi itu, ubi itu akan mengembang, ya. Mengembang. Jadi sedikit saja ragi dimasukkan ke dalam adonan itu dapat mempengaruhi semua adonan. Ya, sedikit saja dimasukkan. Bisa merusak adonan. Bisa merusak semua yang roti yang akan kita buat. Ya, hanya sedikit saja kita masukkan ragi, maka adonan itu menjadi rusak. Artinya apa, saudaraku? Ketika ada kemunafikan itu dalam dirimu, meskipun itu hanya sedikit saja, secuil saja, maka itu akan dapat merusak, itu akan dapat mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi kehidupan jasmanimu, mempengaruhi kehidupan kerohanianmu. Walaupun itu hanya sedikit. Kemunafikan yang engkau miliki hanya sedikit saja, maka itu akan dapat merusak hidupmu. Ya. Kita akan melihat, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar terhindar, agar terbebas dari ragi kemunafikan. Ya, ada dua hal yang akan saya sampaikan, ya, yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terbebas dari ragi kemunafikan. Yang pertama adalah di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-25. Dikatakan di dalam firman Tuhan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, kita fokus kepada ayat yang ke-25 bagian A. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, supaya kita terhindar, terbebas dari ragi kemunafikan? Yang pertama adalah jangan takut akan pendapat orang atau kata orang, dan jangan haus pujian. Ya, ini yang pertama. Jangan takut akan pendapat orang atau kata orang, dan jangan haus akan pujian. Ya, kalau di dalam kamus, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, atau Alkitab masa kini, ya, ayat ini dikatakan demikian: takut kepada pendapat orang, ya, takut kepada pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Ya, takut kepada pendapat orang, takut kepada kata orang, mendatangkan jerat, mendatangkan kesusahan. Ya. Terkadang banyak orang yang tergantung kepada apa kata orang. Ya. Apa pendapat orang. Ya. Jadi orang yang terlalu takut dengan pendapat orang atau kata orang itu akhirnya mendatangkan jerat, akhirnya mendatangkan kesusahan baginya, bagi dirinya. Ya. Kenapa saya katakan? Karena dia terlalu memusingkan apa kata orang, apa pendapat orang.
Dia hidup karena kata orang, karena pendapat orang, apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, bukankah itu disiksa hidupnya, tersiksa keadaannya, saudaraku. Dia tergantung kepada orang lain. Apa kata orang lain? Apa pendapat orang lain? Ya. Bahkan mungkin suaminya dia tidak peduli. Apa kata istrinya dia tidak peduli. Ya. Ini akan menyiksa kehidupannya, menjadi jerat, menjadi kesusahan bagi dirinya. Ya. Ini akan merusak kehidupannya sendiri. Ya. Ini sering terjadi, saudaraku yang terkasih. Ya. Karena takut dengan kata orang, pendapat orang, akhirnya apa? Dia terjerat di dalam kemunafikan. Ya. Supaya tidak dibilang ini, supaya tidak dibilang itu. Ya. Dia pun akhirnya menampilkan yang tidak sebenarnya dari dirinya. Ya. Dia berbohong tentang dirinya. Dia berspekulasi tentang dirinya. Dia rubah dirinya. Dia tidak lagi menjadi seperti dirinya. Dia tidak mau apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirinya. Dia takut dicerca, dia takut dihina. Ya. Jadi dia tergantung apa kata orang. Ya. Dia tergantung apa pendapat orang. Akhirnya apa? Dia terjerat dengan dosa kebohongan. Dia berbohong supaya dilihat oleh orang lain itu terasa keren, hebat, ya, ganteng, cantik, kaya. Dia tidak peduli, semua hidupnya dipoles, semua penuh kepalsuan. Ya, seperti yang tadi itu. Ya. Hanya karena kata orang, hanya karena kata pendapat orang. Kalau nanti kutunjukkan keadaanku yang sebenarnya, ya, aku tunjukkan rumahku yang sebenarnya, aku tunjukkan pekerjaanku yang sebenarnya, aku tunjukkan wajahku yang sebenarnya, nanti aku diejek, nanti aku dikucilkan, nanti aku dijauhi, nanti aku ditolak. Dia berspekulasi, dia tipu dirinya, dia tipu orang lain, dia tipu Tuhan. Pendapat orang menjadi hal yang utama baginya. Dia bergantung kepada orang lain, kepada apa kata orang. Ya. Dan yang biasanya, saudaraku, orang yang seperti ini, ya, ini sering sekali. Karena apa? Karena dia itu haus akan pujian. Supaya dipandang keren, dipandang hebat, dipandang luar biasa, dipandang kaya, dipandang cantik, dipandang ganteng, dan lain-lain sebagainya. Karena haus pujian. Ya. Dia mau supaya orang memuji dia, sama seperti orang Farisi. Ya. Dia berdoa di tengah jalan. Dia sampaikan hukum Taurat, firman Allah di hadapan orang-orang banyak. Terlihat dia wow, terlihat dia keren, terlihat dia pintar. Tapi berbeda dengan faktanya. Ya. Haus pujian supaya dipuji oleh orang lain. Dengar, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk apa manusia memujimu, tapi Tuhan mencelamu? Nggak ada artinya. Kita berharap supaya orang memuji-muji kita, nggak ada artinya. Satu Indonesia ini memuji saudara, kalau Tuhan mencela engkau, nggak ada artinya. Tapi ketika semua orang di muka bumi ini mencela saudara, tapi ada satu sosok yang luar biasa memuji saudara, itu sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Ya.
Jadi hiduplah apa adanya, amin. Ya, hiduplah apa adanya. Jangan hidup apa kata orang, akan pendapat orang lain. Jangan hidup ada apanya, tapi hiduplah apa adanya. Tunjukkan dirimu yang sesungguhnya, tunjukkan pribadimu yang sesungguhnya. Jangan menjadi diri orang lain. Haleluya. Ya. Jangan saudara takut akan omongan orang lain, pendapat orang lain, kata orang lain. Sepanjang engkau melakukan firman Tuhan, selama engkau hidup di dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran, tidak melanggar firman Tuhan, jangan engkau pernah takut. Takutlah saudara kalau saudara berbuat dosa. Tampilkan dirimu apa adanya. Amin. Jadilah dirimu sendiri. Tapi saudara juga harus punya tekad. Aku harus menjadi lebih baik dari hari ini. Haleluya. Ya. Apapun dirimu hari ini, tampilkanlah dirimu apa yang sesungguhnya menjadi dirimu. Jangan engkau menjadi diri orang lain. Jangan engkau menuruti pendapat orang lain, apa kata orang lain. Haleluya. Ya. Jadi di dalam hal rohani pun sama, saudaraku yang terkasih, ya, sama. Ya. Terkadang karena takut apa pendapat orang lain, apa kata orang lain, ya. Akhirnya kita sering menyakiti Tuhan. Yang korban Tuhan, yang korban itu gereja. Ya. Hanya karena apa kata orang, apa pendapat orang lain. Ketika hari Minggu tiba, ya, ada ajakan teman, saudara, hari Minggu, hari libur, ayo kita jalan-jalan. Ya, hari Minggu, ayo kita ke rumah kumpul-kumpul. Ya, aku ulang tahun. Ya, ada ucapan syukur. Ya. Hari Minggu ayo kita arisan. Ya. Terkadang saya miris, saudara yang terkasih. Sering sekali ya kegiatan-kegiatan di luar gereja sering dilakukan hari Minggu. Ya, baik itu STM, marga dan lain sebagainya. Dibuat hari Minggu. Ya, kalau sore nggak apa-apa. Ini hari ibadah, jam ibadah. Ya. Ayolah, datanglah. Ya. Kita makan-makan, kita jalan-jalan. Kita pesta. Gimana ini ya? Kalau nanti aku nggak datang, ya. Kalau aku harus ibadah, aku dibilang terlalu partuhan. Ya. Terlalu berohani. Benar? Seperti kaulah yang punya Tuhan itu. Erahona merohani. Ya. Sering sekali saudara yang terkasih yang terjadi hal yang demikian. Ya. Dia takut mengambil suatu keputusan. Aku harus pergi ke gereja. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Aku harus melayani. Dia tergantung apa kata orang. Dia nggak mau dicelah. Dia nggak mau dikatakan sombong. Ya, sombong kalilah kau katanya. Lebih baik Tuhan yang menjadi korban daripada kawanku si anu. Payah itu lantam mulutnya. Terlalu jabir katanya. Benar? Ya. Akhirnya nggak ibadah. Supaya dia nggak diejek, dia nggak ibadah. Ya, takut dengan pendapat orang itu akan menjadi jerat, kata firman Tuhan. Menjadi jerat dosa, membuat dia menjadi susah, kata firman Tuhan. Nasihat saya, saudaraku yang terkasih, lakukanlah yang baik seturut dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Lakukanlah yang baik.
Jangan pernah engkau kejar-kejar pujian orang, pujian manusia. Jangan engkau takut kepada pendapat orang. Jangan engkau takut kepada apa kata orang. Kejarlah pujian dari Tuhan. Haleluya. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat ke-23 berkata, hidup rendah hati itu pasti menerima pujian. Ya, cukup hanya engkau rendah hati saja di hadapan Tuhan. Enggak perlu neko-neko engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Rendahkan saja hatimu di hadapan Tuhan. Cukup hanya Tuhan yang memuji engkau. Haleluya. Hiduplah apa kata firman Tuhan, bukan kata orang, bukan pendapat orang, tetapi kata firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terbebas dari ragi kemunafikan? Yang kedua, di dalam Lukas pasal yang ke-12 sebagai ayat pokok kita tadi, di dalam ayat yang kedua, di dalam pasal yang ke-12. Haleluya. Dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terbebas dari ragi kemunafikan? Yang kedua adalah sadarilah segala sesuatunya akan tersingkap. Ya, jadi kita harus menyadari segala sesuatu tersingkap di hadapan Tuhan. Nggak ada yang tertutup, nggak ada yang bisa terselubung, tetapi tersingkap, terbuka. Ya. Jadi untuk apa lagi? Ya, kalau semua terbuka di hadapan Tuhan, jangan lagi ada ragi kemunafikan itu. Nggak ada dasar kita untuk menipu Tuhan, membohongi Tuhan, mendustai Tuhan. Kenapa? Karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Nggak ada yang tertutup, nggak ada yang terselubung, semua terbuka. Nggak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Jadi kita harus sadar dalam hal ini, saudaraku. Ya. Tapi sering sekali kita tidak menyadari. Ya. Manusia itu sering tidak menyadari, ya. Sehingga sering sekali manusia itu menjadi orang yang munafik. Ya. Berbohong. Hidup di dalam kepalsuan. Ya. Kita harus ingat, cepat atau lambat, apa yang kau tutupi pasti akan terbuka. Apa yang engkau sembunyikan pasti akan diketahui. Cepat atau lambat, tinggal tunggu waktunya. Semua akan tersingkap. Semuanya akan terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin enggak sekarang. Ya, mungkin enggak hari ini. Mungkin kita tutupi, kita berusaha terus untuk menutupi. Mungkin minggu ini, mungkin tahun ini. Tetapi ada waktu di mana semuanya itu akan tersingkap, terbuka. Bangkai itu disimpan dimanapun itu akan ketahuan. Ya, dimanapun kau simpan itu akan ketahuan, saudaraku yang terkasih. Ya. Ya, jadi kalau begitu, kenapa kita sering berbohong? Kenapa manusia itu sering berbohong? Kenapa orang-orang sering berbohong? Bahkan orang-orang percaya pun sering sekali berbohong. Dia bohongi dirinya sekali lagi, dia bohongi orang lain, dia bohongi Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Suatu saat akan terbongkar, tersingkap. Mengapa kita harus berbohong, saudara yang terkasih? Alangkah
kita lebih baik jujur, memilih untuk jujur apa adanya. Sejak awal kita jujur di hadapan Tuhan, sejak awal kita jujur di hadapan semua orang, terbuka di hadapan orang lain, terbuka sejak awal, nggak ada yang kita tutup-tutupi, semua tersingkap. Mari firman Tuhan menasihati kita semua. Dalam segala aspek kehidupanmu, jujurlah dengan keadaanmu. Amin. Ya, jangan ada ditutup-tutupi. Jangan ada yang disembunyikan. Ya. Kalau memang begitu adanya, ya. Kalau memang begini adanya hidupmu, keadaanmu, katakan apa adanya. Jangan engkau berbohong. Ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu kelak akan jatuh. Ya. Tinggal tunggu waktunya. Ya. Jadilah apa adanya, saudaraku yang terkasih. Jadilah menjadi dirimu sendiri. Yang penting engkau tidak melakukan dosa. Amin. Ya. Yang penting engkau tidak merugikan orang lain. Terima dirimu apa adanya. Walaupun mungkin saat ini engkau begini, engkau begitu, gak usah engkau pusingkan. Engkau tidak merugikan mereka. Engkau tidak berbuat dosa. Engkau tidak melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Gak perlu engkau berbohong. Itu akan tersingkap di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kayak gini keadaanmu, kenapa emangnya sama orang lain? Peduli amat. Ya. Jangan takut dicela oleh orang lain, saudaraku. Ya. Kalau memang kayak gitu keadaan keluargamu, jangan takut. Engkau dicela orang lain. Kalau mungkin saat ini pekerjaanmu hanya begitu saja, nggak mungkin seperti orang lain, jangan takut dicela oleh orang lain. Ya. Banyak sekali orang hidup dalam kepalsuan, ya, yang tidak sesungguhnya dia sampaikan. Ya. Memang miskin salah. Miskin itu nggak salah, yang salah itu pura-pura kaya. Banyak orang nggak pura-pura kaya, banyak. Pas-pasan itu salah, enggak salah. Yang salah itu munafik. Banyak anak-anak muda ya, dia malu tentang kondisi keadaan orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Dia berbohong. Yang orang tuanya kerja ini dia katakan kerja yang lumayan. Ya. Rumahnya di mana? Dia bilang rumahnya di perumahan. Di perumahan elit lagi. Ya. Dia berbohong. Banyak juga orang tua yang malu dengan keadaan rumah tangganya. Banyak orang tua yang malu tentang keadaan anak-anaknya, tentang pekerjaan anak-anaknya, keberadaan anak-anaknya. Anaknya itu nggak sehebat seperti anak orang lain, dia malu. Akhirnya apa? Dia berbohong. Dia mengarang cerita. Kami sering mendengarkan akan hal itu. Ada orang tua yang selalu mengangkat-angkat anaknya, yang notabene kita tahu siapa dia sesungguhnya. Ya, dia angkat terus, dia puji terus anaknya. Terkadang kita geli sendiri. Dia malu, saudaraku, dia berbohong, dia berdusta. Ada orang yang demikian, banyak. Yang penting aku dapat pujian. Ya.
Mari buang ragi kemunafikan. Haleluya. Hari ini kita dengar firman Tuhan, mari buang ragi kemunafikan. Ya. Begitupun di dalam hal rohani kita, saudaraku yang terkasih. Kejarlah hal-hal rohani. Tapi jangan rohani yang palsu. Haleluya. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-21, coba dibuka. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 dikatakan firman Tuhan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Amin. Itu yang harus kita miliki. Ketulusan itu, kejujuran itulah yang harus mengawal kita, yang menjadi pribadi kita, yang menjadi karakter dari diri kita. Tuluslah, jujurlah apa adanya. Amin. Itulah yang selalu mengawal hidupmu di setiap waktu, di setiap saat. Engkau hidup tulus, engkau hidup jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau ada di dalam gereja, engkau bernyanyi kepada Tuhan, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan, engkau menangis kepada Tuhan, engkau melayani. Tapi bagaimana hidupmu di luar ketika engkau keluar dari ruangan ini, dari gereja ini? Apakah sama seperti ketika engkau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hidupnya berbeda ketika dia ada di gereja. Satu langkah keluar dari pintu gereja berbeda, berubah. Keluar dari lingkungan gereja berubah. Ada di rumah sangat lebih lagi berubah. Di lingkungan yang berubah lebih lagi berubah. Munafik, kerohaniannya palsu. Adakah engkau menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan? Adakah engkau menjadi melakukan kebenaran? Adakah engkau menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan? Adakah engkau di luar sana melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan? Jangan menjadi pribadi yang munafik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku yang terkasih. Semuanya akan terbuka. Semuanya akan tersingkap di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, mari beribadahlah kepada Tuhan. Giatlah saudara melayani Tuhan. Memberilah untuk Tuhan. Memberilah untuk pekerjaan Tuhan. Tapi lakukan dengan tulus. Lakukan dengan tulus. Bukan supaya dipuji oleh orang lain. Bukan supaya terlihat hebat. Ya. Buanglah ragi kemunafikan itu. Haleluya. Haleluya. Jadilah hidupmu sama di dalam gereja ketika engkau ada di dalam gereja. Jadilah hidupmu sama ketika engkau juga keluar dari gereja ini, di rumahmu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau ada. Jadilah hidupmu sama. Jangan engkau munafik. Jangan engkau tutupi perbuatan dosamu. Mungkin engkau melakukan, akui dan tinggalkan. Kenapa? Karena cepat atau lambat itu akan tersingkap, akan terbuka. Ya. Jujur di hadapan Tuhan. Tulus. Tuhan dapat menyelidiki setiap hati kita. Haleluya. Firman Tuhan mencatat manusia itu melihat apa yang ada di hadapannya.
apa yang ada di hadapan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi nggak ada yang bisa kita tutupi, saudara yang terkasih. Mulai hari ini, marilah hiduplah dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Nggak perlu engkau rubah dirimu seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri. Kalau mungkin hari ini engkau nggak puas akan keadaanmu, dirimu sendiri, ya, tapi engkau harus komitmen untuk bisa engkau dapat merubah dirimu, pribadimu akan lebih baik lagi dari hari ini. Haleluya. Coba kita baca ayat yang terakhir ini, saudaraku, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ya. Ayo kita baca ayat firman Tuhan. Kalau belum dapat bisa baca di layar. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Mari saudaraku yang terkasih, hari ini kita dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, semua kita yang hadir pada saat siang hari ini, kita dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita waspada dengan ragi kemunafikan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.